Baiklah pemirsa, kembali lagi di Lokal Tim hadir. Di sini kalau tadi kita sudah membicarakan soal Indonesia dan juga seputar Samarinda baru ini Pak, sekarang kami mau lebih kepada akademinya ini Pak. Bisa tolong Pak diceritakan ini sekolahnya ini bagaimana, lalu apa saja jurusan-jurusan di dalam akademi ini Pak, gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di wilayah Samarinda serta saudara-saudara yang teman-teman atau para pemuda-pemudi yang ada di wilayah Samarinda maupun Kalimantan Timur secara umum, bahwa TKP Medan datang ke Samarinda ini juga memberikan banyak tawaran. Apakah akan menjadi taruna, akan menjadi taruni di bidang penerbangan? Kami siap, kami sangat siap memberikan bantuan, memberikan pemahaman, memberikan dukungan untuk bisa menjadi taruna di bidang penerbangan untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur ini. Contoh misalnya, kami tadi sudah memulai bahwa kami itu ada dua jurusan dengan 3 prodi, ditambah lagi nanti ada dalam tahun ini 2 prodi yang non diploma untuk kita didik mulai dari pengatur lalu lintas udara setara dengan diploma 3, juga teknisi navigasi udara diploma 3 juga, serta teknisi listrik bandar udara diploma 3. Namun untuk mengisi kekurangan, mengisi SDM dalam rangka percepatan pelayanan optimalisasi keselamatan, kami juga menawarkan kepada masyarakat di Samarinda ini untuk masuk bergabung dengan kami pada program non-diploma, yaitu PLLU dengan persyaratan dari D3 bahasa Inggris. Dan juga bagaimana nanti bisa bekerja di dunia penerbangan, aviation, regional aviation, yang bergerak bagaimana merawat, bagaimana memberikan optimalisasi yang baik kepada pesawat terbang. Kami membuka juga jurusan teknik pesawat udara, yaitu untuk avionik. Apa itu avionik? Avionik adalah suatu sistem instrumen yang digunakan di pesawat terbang sendiri, yaitu ada yang namanya C1 sebagai mandatori, dan juga ada C2 maupun C4. Inilah yang kami tawarkan ke putra-putri Kaltim. Kalau menjadi teknisi pesawat udara khusus avionik, itu akan sekolah selama 3.000 jam. 3.000 jam di ATKP Medan. Nah, apa sih harapannya masuk ke ATKP Medan ini? Yang jelas, lulusan kami di tahun 2015, semua 99% itu diterima langsung bekerja di Airnav, yaitu perusahaan BUMN baru yang bergerak di lembaga Perum Navigasi Udara Indonesia. Juga untuk tahun 2016 ini lulusan kami juga sudah akan diterima direkrut oleh PT Angkasa Pura I. Nah, artinya apa? Begitu sekolah langsung bisa selesai bekerja. Tentu inilah harapan kami untuk putra-putri Kaltim, terutama Samarinda, untuk bisa bergabung dengan kami. Salah satu persyaratan yang paling mudah, kami bisa diakses nanti di website, serta juga customer service kami akan melayani dengan sejelas-jelasnya. Nanti pada saat ini kami akan memberikan nama-nama serta nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat Samarinda untuk bisa bagaimana cara mendaftar. Mendaftar sekarang mudah dengan online. Dan setelahnya tentu ada petunjuk-petunjuk di website tersebut untuk dilakukan langkah-langkah seperti apa. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kami putra-putri Samarinda atau Kaltim ini bisa diberikan suatu pemahaman atau suatu perlakuan khusus
bagaimana dengan kekuatan yang tadi kita bahas bisa dioperasikan oleh anak-anak putra-putri Kalimantan sendiri, terutama dari Kaltim? Menurut saya bisa. Tadi juga saya sudah bicara dengan Bapak Kadis Perhubungan bahwa ada metode-metode yang akan kita sepakati nantinya. Apa aja itu, Pak? Salah satu contoh, tentu kita akan bentuk suatu tim dengan tanpa akan melakukan niat untuk mengurangi standar. Mengurangi standar maksudnya bagaimana, Pak? Standar ini tentu ada aturan main, harus TPA, tes potensi akademik, tes psikologi. Psikotes. Namun kita coba bagaimana ada kebijakan di Kaltim ini, putra-putri Kaltim silakan diseleksi oleh pemerintah daerah dengan bantuan dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini BPSDM, sehingga kalau misalnya tercapai misalnya 100 orang yang akan dididik, kita bisa terima di TKP Medan mungkin 50 orang, mungkin dibagi lagi di mana, mungkin di Curug, sehingga pada saat tiba waktunya nanti mereka ini akan siap bekerja di tanahnya sendiri. Tidak lagi nanti misalnya mereka tamat nggak ada jaminan kerja, udah pasti jaminan kerja, dan tidak mungkin karena dia di tanahnya sendiri, di kampung kelahirannya sendiri, tidak mungkin dia minta pindah. Inilah yang selama ini jadi dilematis. Baru datang misalnya tamat dari lembaga pendidikan 2 tahun, setelah itu minta pindah, bergeser. Nah, ini juga akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan tadi. Nah, ini juga kami tawarkan metode-metode ini, model-model ini ke pemerintah Kaltim. Dan juga bagaimana misalnya dia pintar, anaknya pintar tetapi orang tuanya tidak mampu. Kita bisa atasi itu dengan cara kita bisa bekerja sama dengan bank. Salah satu misalnya di Bank Syariah Kaltim yang membackup pembayaran selama kuliah dalam rangka pembayaran uang akademik, uang non-akademik, serta yang lain-lain yang terkait kebutuhan selama 3 tahun. Setelah tamat, kan gampang Pak, gajinya gampang Bu ya Mbak ya, gajinya besar, kan bisa tiap bulan dipotong selama 5 tahun. Sehingga anak miskin tadi yang pintar tentu oleh pemerintah Kaltim, oleh pemerintah daerah sini bisa di-endorse, menjaga pintu-pintu, memberikan optimalisasi ke bidang penerbangan, yaitu bisa ditempatkan di bandara pedalaman untuk menjaga, mengoptimalisasi. Bisa di bandara baru yang akan nantinya seperti Maratua, bisa bandara yang akan dikembangkan seperti Kalimarau, juga bandara baru yang bandara paling bagus, paling modern, Samarinda baru. Jadi artinya dari Kaltim ke Kaltim. Ini dari Kaltim ke Kaltim. Cuma tentu ini akan di follow up segera mungkin supaya bisa adik-adik putra-putri terbaik ini bisa kita berikan kesempatan. Oke Pak, kita potong lagi. Ya pemirsa, Dialog Kaltim akan segera kembali sesaat lagi.